Baik, ikhwah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Kita melanjutkan setelah dua kaidah yang pertama. Yang pertama bahwasanya istiqomah adalah merupakan karunia dari Allah. Dan yang kedua bahwa istiqomah adalah istiqomah di atas as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Pada kaidah yang ketiga, Syekh menyebutkan aslu al-istiqomati istiqomatul qalbi. Pokok istiqomah adalah istiqomahnya hati. Di dalam hadis Anas bin Malik dikatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya lurus istiqomah. Jadi segalanya memang dimulai dari hati. Dan kita tahu bahwasanya i'tibar yang pertama dalam sebuah amal juga i'tibar niat. Sebenarnya hatinya itu gimana? Hatinya itu kepiye gitu ya. Pertama adalah hati. Itu adalah asas yang paling utama. Bahkan ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati itu merupakan ibadah-ibadah yang paling tinggi. Sampai orang berkeluarga saja ketika berantem, ya, kemudian marah-marah gitu, akhirnya bilang macam-macam tentang istrinya, sampai kepada ingin berpisah misalnya. Kemudian dalam keadaan marah, ditanya dulu, hatinya seperti apa, ya, niatnya seperti apa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada perkara-perkara yang lain sebelum perkara hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Baik. Fa aslul istiqamah istiqamatul qalbi. Asal dari istiqamah adalah istiqamahnya hati. Al-Hafidh Ibnu Rajab mengatakan, ya, aslul istiqamah istiqamatul qalbi alat tauhid. Istiqomahnya hati pada tauhid. Kalau hatinya masih pada tauhid, maka diharapkan yang lain aman. Bahkan terkadang terjadi zahirnya bertentangan dengan tauhid, tetapi hatinya masih bertauhid. Contoh adalah orang dipaksa. Ya. Seorang sahabat yang dipaksa mencela Nabi SAW. Walakin qalbuhu mutmainnun bil iman. Akan tapi hatinya ya tenteram dengan keimanan. Ya. Karena berada di bawah ancaman secara zahir menselisihi. Bagaimana mencela Nabi SAW, perbuatan ya yang jelas mengarah kepada kufur ya, tetapi qalbuhu mutmainnun bil iman karena terpaksa. Demikian juga kalau antum ingat hadis Al-Dhubab, hadis kurban lalat ya. Kurban lalat. Apa sih lalat? Ya. Hanya seekor lalat. Tapi kenapa sampai hadis tersebut menjelaskan tentang
ya, dakhala rajulun annar fi dhubab wa dakhala rajulun al-jannah fi dhubab. Ada seorang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat dan masuk surga gara-gara seekor lalat. Yang masuk neraka korban cuma lalat. Ya. Seberapa persennya kambing lalat itu? Nggak ada harganya. Ya. Bahkan orang membuang lalat, ya. Tapi ketika itu dijadikan sebagai sebuah kurban yang diyakini oleh hatinya, ya, ternyata menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Jadi iktibar hati dulu. Nah ternyata hati ini, ya, memang dalam faktanya yang mengelola seluruh yang kita miliki. Orang itu mau menentukan sesuatu, pada akhirnya minta fatwanya kepada hatinya dia. Ya. Hatinya seperti apa? Nah, gitu. Ya. Makanya kalau hatinya istiqomah, ya insya Allah itu adalah jaminan utama untuk istiqomah yang lain. Maka seandainya harus ada penjagaan kepada yang lainnya, penjagaan terhadap hati lebih utama. Sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di sini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, maksudnya bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi, yakni tidak berpaling kepada selain Allah. Hatinya itu madep mantep hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, ya, tidak berpaling kepada selain Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis, ya, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyya al qalbu. Ya. Bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal, ya, daging. Apabila baik, baik seluruhnya. Apabila buruk, buruk seluruhnya. Yaitu hati. Makanya istafti qalbak. Maksudnya adalah hati itulah yang pada akhirnya menentukan. Dialah yang mempunyai kuasa kepada bagian-bagian yang lainnya. Ya. Matanya tergantung kepada hatinya. Ya. Kakinya tergantung kepada hatinya. Pikirannya tergantung kepada hatinya. Mau melakukan yang halal atau melakukan yang haram tergantung kepada hatinya. Mau tetap berada di dalam iman atau tergoda, hatinya, ya, yang paling utama. Ya. Maka diibaratkan hati itu adalah, ya, malik, ya, ataupun raja, ya. Malikul a'dha, rajanya seluruh fisik yang dimiliki oleh seorang manusia. Ya. Sedangkan yang lain itu hanyalah bala tentaranya. Kalau hatinya memerintahkan sesuatu, maka seperti perintah raja, yang lainnya tinggal melaksanakannya. Ya. Jadi memang kemaksiatan itu dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Tapi ini kreatornya ini siapa? Kreatornya kembali kepada hati dia. Ya. Memang ini adalah perangkat-perangkat seluruhnya. Perangkat ini akan menghasilkan berbagai macam hasil. Ya. Tangannya akan menghasilkan berbagai karya. Ya. Pikirannya akan menghasilkan berbagai karya. Ya, seperti teknologi hari ini misalnya. Ya. Begitu canggihnya. Tapi ketika hatinya rusak, akhirnya teknologinya merusak. Kan gitu. Ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya. Orang-orang yang mengerti Allah, mengenal Allah, menjamin ya bahwa seluruhnya adalah untuk Allah. Ya. Tapi ketika ya hati seorang manusia rusak, ya kemajuan apapun akhirnya ya buat kerusakan doang. Ya. Oleh karenanya disebut sebagai Malik, ya, ya raja sudah. Ya, raja itu kadang-kadang bahkan ya, ya hanya satu perintah saja, ya, maka seluruh amalan-amalan besar terjadi, ya, seluruh karya-karya besar terjadi, ya. Demikian pula yang diperintahkan oleh hati. Asal hatinya bagus, maka seluruh yang keluar darinya adalah hal-hal yang manfaat. Baik. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya ketika hati terhadap anggota tubuh ini seperti seorang raja, ya, yang mengatur tentaranya, yang dia gunakan seperti yang dia kehendaki, ya, maka seluruhnya berada di dalam, ya, kekuasaan hati, ya. Termasuk di dalamnya wataktasibu minhu al-istiqamata waz-zaiqa. Dari situlah apakah orang mau istiqomah atau enggak, ya, urusannya adalah bagaimana kata hatinya. Waqala Nabi SAW, sebagaimana tadi kita baca. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan tentang bahaya hati, maka salah satu penjagaan yang beliau lakukan adalah dengan mengembalikan kepada zat yang membolak-balikkan hati, seperti doa yang kita baca dan doa berikut. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Salim. Hati yang sehat. Salim. Ya. Bukan hati yang sakit, apalagi hati yang mati. Jadi hati itu dibedakan, ya, ada hati yang hidup, ya, sehat, ya, ada hati yang sakit, ya, ada hati yang mati, ya, waliyadu billah. Artinya orang-orang yang menolak kebenaran, ya, di antaranya karena memang kebenaran sudah nggak mampu masuk kepada dirinya, mati hati, tertutup, ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah. Ya, ada ghishawah, tertutup. Ya. Ya, seorang minimalnya adalah, ya, terus berupaya menjaga kesehatan hatinya. Kalau sakit ya dia obati. Ya. Kalau ada banyak penyakit, ya bagaimana dia banyak berobat. Iya. Ya waliyadzubillah, ya. Karena sama-sama sakit, ya, sama-sama mati, ternyata sakitnya hati dan matinya hati lebih berbahaya daripada sakitnya fisik dan matinya fisik. Bahkan yang akan menentukan kehidupan yang selanjutnya adalah kehidupan hatinya. Ya. Fisik yang sehat itu nanti, fisik yang baik itu nanti di akhirat akan didapatkan kalau hatinya itu adalah hati yang salim,
Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Hari itu enggak manfaat lagi nih. Harta enggak manfaat lagi nih anak-anak, ya. Sudah masing-masing bertanggung jawab pada dirinya sendiri, ya. Kalau harta itu kan sesuatu yang mengikut, ya. Anak-anak sesuatu yang juga sebagai tambahan yang akan diharapkan mendukung, ya. Tapi ketika memang masing-masing sudah bertanggung jawab pada dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak manfaat lagi itu semua. Kecuali man atallah biqalbin salim, ya. Dan tentunya orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, ya, pada akhirnya hartanya manfaat. Pada akhirnya anak-anaknya manfaat, menjadi tambahan kebaikan. Sebaliknya, orang yang hatinya salah bisa jadi orang yang hatinya sakit, ya, orang yang hatinya mati wal iyadzubillah, pada akhirnya hartanya menambah madarat bagi dirinya, ya. Anak keturunannya juga bisa seperti itu wal iyadzubillah, ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullahu taala, suatu hari, ya, dalam kondisi mendekati ajal beliau, sebagian menterinya memberikan nasihat agar, ya, memberikan wasiat-wasiat, ya, diantaranya adalah terkait dengan keberlangsungan hidup anak-anaknya. Ya. Ketika dikumpulkan, Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada anak-anaknya, ya, wahai anak-anakku, ya, kalau, ya, kalian ini adalah orang-orang saleh, maka Allah sudah menjamin kehidupan orang-orang saleh. Artinya tidak perlu khawatir akan keberlangsungan hidup kalian. Tapi kalau kalian ini adalah orang-orang yang tidak saleh, untuk apa aku berikan kepada kalian harta, nanti kalian gunakan untuk tidak taat kepada Allah, untuk kemaksiatan kepada Allah. Jadi orang kalau hatinya selamat, ya, yang lain ikut bermanfaat. Sebaliknya kalau hatinya tidak selamat, hatinya tidak baik, ya, sakit, ya, bisa jadi yang lain jadi nambah penyakit, kan gitu, ya. Waliyadzubillah. Nah, sehingga dikatakan bahwasanya al-qalbu adalah malikul a'dha, rajanya anggota tubuh yang lainnya. Semuanya ikut kok sama dia, ya. Sudah nggak usah dibuat aturan macam-macam, sudah otomatis ikut sama hati, ya. Nggak ada, hai mata kamu punya aturan demikian, hai telinga punya aturan demikian, ya. Sudah otomatis semuanya ikut kepada aturannya hati. Apa yang dikatakan oleh hati, kemudian, ya, yang lain akan mengikuti. Ya. Maka apabila seorang istiqomah hatinya, ya, yang lain juga akan ikut istiqomah. Sehingga al-a'mal juga iktibarnya adalah niat pertama kali. Nanti kita akan bahas bahwa istiqomah itu yata'allaq bil aqwal, ya, bil af'al wa bin niyat. Baik. Itu kaidah yang ketiga, ya, bahwasanya, ya, aslul istiqomah adalah istiqomatu al-qalbi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka quluban salimah. Inni as'aluka qalban saliman. Al-qaidah yang keempat, ar-rabi'ah, al-istiqamatul matlubatu minal abdi hiya sadadu
Fa in lam yaqdir fal muqarabah. Apa maksudnya? Istiqomah yang diminta adalah berbuat yang tepat. Kalau tidak mampu, maka mendekati. Mendekati artinya berusaha untuk selalu berada di dalam sadad, ketepatan. Yang namanya manusia, seandainya ya, dia melakukan segala upaya, maka sesungguhnya tetap dirinya itu sebagai seorang manusia yang pasti punya sifat-sifat kelemahan. Khuliqal insanu min dha'fin. Ya, bahwasanya manusia itu diciptakan ada sifat lemahnya. Makanya tadi dikatakan bahwasanya setiap amal juga ada masa fatrahnya. Hamdalah ya juga mengadukan keadaan beliau sampai Nabi SAW mengatakan, kalau engkau itu terus menerus keadaannya, lau tadumuna ala ma indi la safahatkumul malaikatu ala turukikum wa ala furushikum. Kalau terus menerus dalam level itu, maka malaikat-malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian atau di pembaringan-pembaringan kalian. Ya. Walakin sa'atan wa sa'atan. Ya, manusia kayak gitu. Ya. Bahkan ya dari sifat tersebut sesungguhnya bisa menjadi sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang salah itu bukan nggak ada hikmahnya, ya. Hikmahnya justru dia bisa bertaubat. Kalau taubat dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang repot ya, dia tahu bahwa setiap kesalahan itu ada hikmahnya, tapi nggak dapat hikmahnya itu. Tahu doang. Ya. Baik. Yang diminta adalah as-sadat, yaitu berbuat yang tepat. Di dalam hadis Nabi SAW dikatakan, Inna dina yusrun, walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Ya. Bahwasanya agama itu yusrun, mudah. Dan tidaklah seorang melakukan amal ibadah dengan cara membebani yang di atas kemampuannya, melainkan dia akan terkalahkan. Maka saddidu, berlaku luruslah dengan tepat. Wa qaribu, dan dekatilah kesempurnaan. Wa abshiru, dan beritakan kabar gembira. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya atas kemudahan agama yang dilaksanakan. Apa pengertian as-sadat? Sadat itu artinya adalah antusiba as-sunnah, menepati sunnah. Amal banyak, tapi nggak sesuai dengan sunnah, maka tidak disebut dengan sadat. Kenapa harus menepati sunnah? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena memang agama ini ya, adalah kepatuhan. Maka ya, orang melakukan ibadah itu patuh terhadap cara di dalam beribadah juga. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh di dalam hal itu. Ya. Masa kita butuh contoh yang lain lagi? Ya. Allah sudah pilihkan untuk kita contoh tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, mengajarkan kepada beliau sebuah doa. Apa doanya? Allahumma dini wasaddidni. Allahumma dini, ya Allah tunjukilah aku, wasaddidni, ya. Dan karuniakanlah kepadaku amalan yang tepat. Luruskanlah diri. Qala wadhkur bil huda hidayataka tariq wassadad sadadas sahmi. Apa maksudnya? Orang cari petunjuk itu kayak dapat jalan. Ya udah jalan di jalan tersebut. Kayak antum cari lokasi ya, kemudian ngecek lewat GPS ya. Kemudian GPS-nya dicek lagi sama antum. Jangan sampai ya ternyata jalan putus. Ya, terjun. Ya. Atau ya ternyata kuburan. Bisa ya? Ada nggak? Banyak katanya. Yang nggak tahu kok bisa kayak gitu, itu belum ketemu apa namanya yang tepat kalau itu ya. Ya. Jadi nyari jalan, jalannya udah dapet, ya. Jalan, itulah jalan yang benar. Sudah dicek benar, itulah jalan yang benar. Sudah jalan. Ya. Wasadat sadadas sahmi, ya. Demikian pula beramal yang tepat itu seperti tepatnya sebuah anak panah pada sasarannya. Ya. Memang menuju ke titik tersebut, maka ya diarahkanlah ya amal itu sesuai dengan kayak kita mengarahkan anak panah kepada sasaran tersebut. Ya. Udah jelas sasarannya di sana. Udah jelas surganya di sana, cara untuk menempuh surga itu ada ya. Malah tidak seperti itu. Dia cari jalan yang lain. Ya gimana mau sampai? Jadi ada cara di dalam beragama. Ada cara di dalam beramal. Namun, ya, tentulah ya, ada halangan-halangan. Tadi jalannya udah bener. Ya, tapi ada halangan-halangan. Mungkin nggak cepat sampai. Atau bahkan tadi nyasar dikit gitu ya. Ya. Begitu pula dengan mengarahkan anak panah tadi kepada sasaran. Ya. Udah berusaha benar tepat sasaran. Subhanallah. Ya. Udah yakin mau kena sasaran. Ternyata belok. Ya. Ternyata kalau itu dalam berbagai bulatan sasaran, ya mengenai yang paling luar. Ya. Tidak benar-benar langsung kepada target. Ya itu kadang-kadang seperti itu. Tapi ya namanya sasarannya di situ, atau jangan ngarahkan ke sana. Kapan mau sampai? Ya. Ajaib ya kalau bisa. Ajaib bisa ke sana, kemudian langsung ke situ gitu. Ya. Jadi qaribu, dekatilah. Kalau engkau tidak tepat sasaran, engkau nggak jauh-jauh dari sasaran itu. Ya. Fasaddidu wa qaribu. Nah, itu adalah kaidah di dalam istiqomah. Ya. Sasarannya di situ, ya, antum ngarahnya ke sana, mau dibilang apa namanya tepat sasaran,
yaitu namanya berlawanan sasaran, bukan tepat sasaran. Ya. Bagaimana mau berada di dalam lingkup atau garis-garis sasaran tersebut kalau mengarahkannya sudah ke tempat yang lain. Ya. Oleh karenanya berada di dalam thariq atau jalan tersebut, ya, kalaupun ada halangan-halangan, ya itulah manusia. Ya. Manusia seperti itu. Tidak sempurna, tetapi dia harus berusaha. Orang kalau berusaha berada di dalam jalan yang benar, ya, disitulah, ya, dia dikatakan sebagai orang yang berada di dalam jalur istiqomah. Dia sudah berusaha. Ada kekurangannya pasti. Fal abdu, maka seorang hamba, matlubun minhu an yujahida nafsahu ala an yusibas sadat. Maka seorang itu diminta untuk bersungguh-sungguh, ya, mengawal dirinya, bersungguh-sungguh untuk beramal yang tepat. Wa an yusiba hadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjahu wa sulukahu, dan berupaya untuk sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan beliau, apa yang ditapaki oleh beliau. Pengen mengikuti Nabi, tapi nggak pernah mau membaca hadis Nabi, yaitu nggak tepat sasaran. Ya. Pengen mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akan tetapi melakukan ibadah, ya, tanpa petunjuk Nabi. Sudah jelas prosedurnya, ya. Dia pikir dia boleh pakai aturan yang lain. Nabi melanggar satu saja nggak mungkin, ya. Makanya dalam sa'i itu, ya, sa'i itu antara bukit apa ke bukit apa? Safa dan Marwah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abda'u bima bada Allahu bi. Aku mulai seperti yang Allah mulai. Allah mulai dalam Al-Quran bunyinya apa tentang Safa wal Marwah? Inna Safa, bukan innal marwata dulu kan? Inna Safa wal Marwata, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, saya mulai sebagaimana Allah mulai. Mulainya dari Safa, bukan mulai dari Marwah. Kalau pintu masjidnya kan ada dari Marwah juga. Hah? Nah, terus mulai sa'i dari Marwah gitu. Mulai dari sini aja lah, nggak apa-apa, yang penting 7 juga. Nggak bisa begitu. Harus tusibas sunnah. Engkau harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itulah istiqomah. Ya. Kesabaran untuk mengikuti sunnah itu juga bagian dari istiqomah. Ya. Bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang membebaskan untuk silahkan, ya, mau pakai cara apapun, ya, yang penting Safa dan Marwah. Nggak ada caranya, ya. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian, ya. Lihat saja bagaimana Nabi melakukan, maka lakukanlah. Begitu pula di dalam beragama secara umum, seluruh aspek agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa, atau karena kelemahan-kelemahan tadi, karena kekurangan-kekurangan tadi, fal muqarabah, maka hendaklah mendekati. Ya, namanya kurang, kita kalau banyak salah, banyak apa kalau banyak salah? Banyak istighfar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Itu dalam surah Fussilat selanjutnya. Maka beristiqomahlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan istighfar.
Mestinya kalau orang sudah istiqomah kan mendapatkan tujuannya, mendapatkan kesuksesan tadi. Kenapa disuruh banyak istighfar? Ya itu karena tadi usaha istiqomah sudah usaha istiqomah, tapi ada aja kekurangannya. Ya, tambal kekurangan itu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam catatan amalannya ini banyak istighfar. Banyak salah. Ya. Mengaku salah di hadapan Allah, meninggalkan kesalahan, berusaha untuk tidak salah lagi, ya ternyata catatannya begitu. Benar-benar manusia. Benar-benar manusia ini banyak salah kan? Ya, kemudian banyak istighfar. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, dzikrul istighfar ba'dal amri bil istiqamah fihi isyaratun annal abda la budda lahu min taqsir mahma jahada nafsahu alal istiqamah. Ya. Penyebutan istighfar di sini setelah istiqamah sebagai sebuah isyarat bahwasanya seorang hamba itu pasti kekurangan, punya kekurangan, walaupun dia sudah berusaha keras untuk istiqomah. Ya, ada saja kekurangan. Ya. Maka rujuk kepada istiqomah adalah dengan cara istighfar. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi permulaan dari taubat tadi. Taubat. Banyak tergelincir orang itu, ya. Apalagi hidup, ya, bertahun-tahun, ya. Kemudian lika-liku perjalanannya macam-macam, gitu. Tahun ini, ya, kesulitan atau ujiannya adalah dari ekonominya. Besok ketika ekonominya mapan, ujiannya adalah dari keluarganya. Besok ketika keluarganya aman, ujiannya dari saudaranya. Besok ketika saudaranya aman, ujiannya dari masyarakatnya. Perjalanan hidup, ya, macam-macam, ya. Usaha juga demikian, ya. Usaha yang tadinya lancar, ya, besok tidak lancar, ya. Yang tadinya supaya bisa mengembangkan, jangankan berpikir mengembangkan, bertahan hidup saja. Ya lika-liku. Ya. Ada saja nanti juga ketergelincirannya. Ya. Saya sudah berusaha untuk benar-benar istiqomah. Semua sesuai dengan aturan-aturan Allah. Dipaksa oleh sistem, ya, untuk mau tidak mau, ya, terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang. Ya. Ada saja ketergelinciran. Makanya banyak beristighfar, muqarabah dan istighfar. Dekati kesempurnaan, istighfar. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Dan itu juga pengertian dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi perkataan itu, ya. Jadi termasuk bagian dari takwa itu adalah ketika engkau berbuat salah, berbuat keliru, maka ikutilah perbuatan salah dan keliru itu dengan kebaikan dan kebenaran. Tamhuha, yang akan menghapus dari kesalahan tersebut. Itu adalah bagian dari takwa. Itu adalah bagian dari istiqomah. Ya. Enggak lanjut-lanjut. Kaidah berapa itu? 4. Ya. Tadi yang saya katakan itu ada di halaman 20 tentang bahwasanya, ya, manusia itu enggak mampu melakukan yang benar-benar sempurna gitu, ya. Makanya ada nabi, ada pengikut nabi. Ya. Ya. Yang maksum itu adalah al-anbiya, ya. Pengikut para nabi ini, ya tidak maksum, tapi harus banyak istighfar, harus banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah melakukan demikian,
insya Allah termasuk yang istiqomah. Perhatikan riwayat Ahmad dalam halaman yang ke-20. Kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafid 'alal wudu illa mu'min. Kata-kata walan tuhsu. Istaqimu walan tuhsu. Di situ ada kelemahan. Gak bisa kalian. Ya. Atau pada hadis yang ada dalam halaman 21 untuk perhatikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum lan ta'malu au lan tutiku. Kalian tidak akan mampu mengamalkan seluruhnya atau kalian tidak akan mampu kulla ma amartukum, seluruh yang aku perintahkan, ya. Walakin akan tetapi saddidu wa abshiru, ya. Jadi tetap berlaku untuk melakukan sesuatu yang tepat, ya. Itulah yang diusahakan. Artinya apa? Kata Syekh di sini, uqsudu at-tasdid wal isabah wal istiqamah, ya. Pokoknya, ya, berusaha untuk lurus, benar, istiqamah. Fa innahum law saddadu fil amal kullihi lakanu qad fa'alu ma umiru bihi kullihi. Karena kalau dia mampu di situ, maka dia itu seperti atau dia itu sudah melakukan apa yang diperintahkan seluruhnya. Ya, tadi, ya. Kalaupun tidak, sudah ada yang serepnya, yaitu tambalannya dengan banyak beristighfar. Kemudian kaidah yang kelima, yang namanya istiqomah itu tata'allaq, berhubungan dengan aqwal, perkataan, af'al, perbuatan, niyat, dan juga niyat. Baik. Jadi istiqomah yang diminta dari seorang hamba itu kaitannya dengan apa? Ya, kaitannya dengan seluruh yang dipertanggungjawabkan oleh manusia, ya. Baik perkataan ataupun perbuatan ataupun niat. Sebagaimana ibadah itu juga begitu, ya. Ibadah perkataan ada, ibadah hati ada, ya. Ibadah perbuatan juga ada. Zahirah wal batin. Al-zahirah wal batin. Ya. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa istiqomah itu terkait dengan aqwal, perkataan, af'al, perbuatan, ahwal, keadaan, niat, yaitu niat yang ada di dalam hati. Salah satu di antara dalil yang menjelaskan akan hal ini, perkataan Nabi SAW, ya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisan. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisan. Saling terkait, ya. Tidak lurus, tidak istiqomah, ya, iman seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Dan tidak lurus, tidak istiqomah hati seorang hamba sampai lisannya juga istiqomah. Jadi saling terkait. Bahkan di antara anggota tubuh yang menjamin, ya, atau yang bisa memberikan, ya, garansi untuk yang lainnya itu lebih terjaga. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah lisan. Ya, lisan ini memang Allah ciptakan seperti itu,
bisa mendulang pahala, ya, bisa, ya, menjerumuskan ke dalam waliyadzubillah. Tapi pada asalnya ya digunakan. Allah memberikan kepada kita agar digunakan di dalam kebaikan. Falyakul khairan. Au liyasmut. Suruh diam dulu apa suruh bicara dulu? Bicara dulu. Bicara. Ya. Falyakul khairan. Hendaklah bicara. Tapi yang baik-baik. Kalau nggak bisa baru. Jadi diam itu emas pada tempatnya. Bukan berarti diam terus. Ya. Ya. Kalau bicara itu baik, ya bicara itu juga emas. Hah? Iya. Permata ya. Iya. Kalau jual beli emas diam-diam apa bicara? Iya. Beda lagi ya. Akad yang penting itu. Ya. Yang penting akad tergantung siapa yang akad. Dan bagaimana caranya akad, ya. Emas lagi mahal soalnya. Jadi yang pertama kali kalau bisa adalah seorang menggunakan lisan itu di dalam kebaikan. Falyakul khair. Bicara. Kalau ternyata, ya, tidak bisa, ya lebih baik diam. Atau ya diam itu emas pada tempatnya. Seperti Maryam alaihi salatu wassalam, ya, ketika berhadapan dengan para penuduh, ya, yang enggak manfaat, ya, maka Maryam disuruh mengatakan inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya, ya, karena orang-orang Yahudi, ya, mereka memang nuduh yang tidak mempunyai alasan sama sekali, ya. Dan tidak ada gunanya menghadapi orang-orang yang seperti kondisinya orang-orang Yahudi terhadap Maryam, ya. Maka Maryam disuruh diam saja. Maka di situ baru dia inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar tidak bicara kepada Allah, maka saya tidak akan bicara kepada siapapun. Nah, perkataan adalah salah satu di antara yang harus dipegang setelah hati. Dua-duanya dikatakan oleh Ibnu Rajab di sini, wa a'dhamu ma yura'i istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawarihi al-lisan. Sebesar-besar, ya, yang menjaga istiqomah atau yang harus dijaga di dalam istiqomahnya ba'dal qalbi setelah hati, ya, minal jawarihi dari anggota tubuh kita ini adalah al-lisan. Fa innahu turjumanul qalbi wal mu'abbir anhu. Sebab lisan ini, ya, adalah, ya, juru bicaranya hati, wal mu'abbir anhu, dan yang mengungkapkan, ya. Tapi tetap rajanya yang nyuruh diam, yang nyuruh bicara tetap hati, ya. Tapi kadang juga, ya, lisan ini ternyata berbicara tidak sesuai dengan hatinya, yaitulah kemunafikan, ya. Ya, oleh karenanya disuruh dijaga ini dua-dua, ya. Hatinya bilang apa, lisannya bilang apa, ya, itu harusnya. Kalau hatinya mengatakan diam, ya lisannya diam. Dan pada makna inilah perkataan sebagian ulama, al-mar'u bi asgharaihi qalbihi wa lisanihi, bahwasanya, ya, seorang itu tergantung kepada dua bagian tubuhnya yang kecil, bi asgharaihi, yaitu apa? Qalbihi wa lisanihi,
hatinya dan lisannya. Dalam hadis pada halaman ke-24 lihat ya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba siapa yang membaca hadisnya biar enggak ngantuk. Kayaknya sih enggak ada yang ngantuk ya. Kayaknya sih enggak ada yang ngantuk ya. Tidur mungkin ada. Mana mic-nya tadi? Ada. Silakan yang mau baca hadisnya. Saya kasih hadiah mic. Idza asbaha An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza asbaha ibnu adama fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisana fataqulu ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta i'wajajna. Nah. Ini adalah hadis yang menjelaskan betapa lisan itu memang ya, anggota tubuh yang sangat bertanggung jawab setelah hati. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam." Kalau seorang itu berada di pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Bagian-bagian tubuh ini pada minta tanggung jawab kepada lisan. Fatakul, maka berkata ittaqillah fina. Ya. Hendaknya engkau wahai lisan takut sama Allah, ya. Mempertanggungjawabkan kita semuanya ini. Fa innama nahnu bika, kita ini semuanya tergantung kepadamu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau itu istiqomah, kami juga istiqomah. Wa ini wajadta i'wajajna. Kalau engkau tidak istiqomah, engkau belok, maka kami juga akan belok. Bayangkan kalau ya seorang tidak mau beriman dengan lisannya, ya, maka seluruh anggota tubuh yang lain ya juga ikut-ikutan, ya. Tapi kalau dia mengatakan amantu billah, Masya Allah, suaranya ya tembus, ya. Aku beriman kepada Allah, maka yang lainnya juga seperti orang sholat diawali dengan takbir Allahu Akbar. Ya. Jadi lisan ini ternyata seperti itu. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, ya, setelah hati adalah lisan. Syahadat itu wajib diucapkan. Ya. Syahadat itu wajib diucapkan bagi orang yang mampu mengucapkan. Ya, kecuali bisu. Ya. Tapi kalau nggak bisu, ya tidak dikatakan seorang muslim kalau tidak mengucapkan syahadatain. Kalau sudah mengucapkan syahadatain, selamat semua itu. Ya. Dalam hadis dikatakan apa? Ya. Fa idza qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah asama minni gimana? Ya. Ya. Illa bihaqqi al-Islam wa hisabuhu ala Allah, ya. Kalau sudah mengucapkan syahadatain maka aman berlaku. Ya, seandainya terjadi peperangan kemudian dia tiba-tiba syahadat seperti sebuah peristiwa, kan udah aman dia. Lisannya mengucapkan itu aman semua, ya. Yang lainnya, ya. Adapun hisabnya Allah. Kalaupun hatinya tidak mengucapkan itu, ya urusannya sama. Makanya dikatakan nahkumu bidh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Kami ini menghukumi yang zahir,
Zahirnya muslim, ya. Wallahu yatawalla as-sarair. Sedangkan Allah mengurusi yang sarair, yang hati kita nggak tahu. Hatinya seperti apa. Maka dikatakan di dalam hadis ini bahwasanya ya penting ya lisan itu. Ya. Kaidah yang kedua tadi aqwal, perkataan, af'al, perbuatan, kemudian yang ketiga adalah an-niyat. Istiqomah itu tergantung dengan niat. Akhir-akhirnya adalah bagaimana hatinya, bahkan awal dan akhirnya bagaimana hatinya, ya. Makanya orang munafik ternyata walaupun zahirnya itu ya bersama kaum muslimin, kalau munafiknya munafik akbar ya berarti dia tetap fid-darkil asfali minan nar, ya. Billah, ya. Karena berbeda antara perkataan dengan hatinya, ya. Semakin sama antara perkataan dan hatinya maka semakin baik. Maka para nabi itu berdoa kepada Allah agar diberikan apa? Lisana sidqin, perkataan yang benar, ya. Sesuai, ya. Nah, istiqomah itu terkait dengan 3 hal ya dalam kaidah ini, ya. Dan saling mempunyai hubungan, ya. Bahwasanya ya 3 hal tersebut harus sama-sama dijaga. Kalau satu di antara 3 hal tersebut tidak terjaga, bisa berdampak kepada yang lain. Baik, yang ke-6. Jadi maksudnya tadi adalah satu kesatuan yang harus dijaga semuanya kalau mau istiqomah. Kaidah yang ke-6. La takunul istiqamatu illa lillah wa billah wa ala amrillah. Lillah artinya adalah ikhlas karena Allah. Billah artinya minta pertolongan kepada Allah. Ala amrillah artinya adalah sesuai dengan perintah Allah. Jadi mudah secara pemahaman insya Allah. Lillah artinya apa? Ikhlas. Kalau billah artinya minta tolong sama Allah. Kalau ala amrillah artinya sesuai perintah Allah. Ya. Bahwa istiqomah itu harus lillah wa billah wa ala amrillah. Lillah maksudnya adalah khalisah, ikhlas. Karena tidak akan diterima istiqomah seseorang kecuali karena istiqomahnya karena Allah. Ya, dia istiqomah tuh nggak pernah ninggalin sholat, tapi bukan karena Allah, ya munafik tadi. Ya. Bukan istiqomah dalam arti yang sebenarnya, istiqomah secara zahir. Ya. Makanya di antara penafsiran hadis atau di antara penjelasan ulama tentang hadis, ya. Seorang yang beramal dengan amalan ahlul jannah, ya, sampai tidak tersisa antara dia dengan jannah illa dhira fa'amila bi amali ahli annar fadakhala. Ini amalannya amalan ahlul jannah, tinggal di akhir sebentar saja. Di bagian-bagian akhir ternyata dia beramal dengan amalan ahlun nar, maka dia masuk neraka gara-gara itu. Sebagian penjelasan para ulama yang awal-awal itu zahirnya saja, ya. Bukan dia benar-benar istiqomah di situ, ya. Yang nampak pada manusia dia itu istiqomah di sana, ternyata enggak hatinya, ya. Makanya harus lillah, ya, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-din. Rugi kita salat bertahun-tahun misalnya, ya. Ternyata tidak lillah tiap hari, ya. Tiap hari berwudu, tiap hari salat, ya. Ternyata tidak lillah. Begitu pula dengan amalan-amalan ibadah yang lain, ya. Kalau itu zahir banget di dalam masalah salat, amalan-amalan yang lain rugi, ya. Kalau tidak lillah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan
mengatakan nanti di akhirat, idhabu ila syurakaikum. Ya, cari itu yang kalian cari dulu di dunia. Ya, kalian dulu waktu beribadah istiqomahnya istiqomah karena siapa? Ya. Ya, kalau istiqomah karena teman dalam arti menerima nasihat itu artinya tetap lillah. Kamu tetap ya di peduli muslim gitu misalnya. Ya dia tetap di peduli muslim karena perkataan teman itu gitu. Ya. Tapi kan dicerna sama hati dia gitu kan. Ya, dicerna sama hati dia. Oh, nasihat tersebut masuk. Ya, sudahlah saya istiqomah. Istiqomahnya lillah. Ya. Bukan karena nggak enak doang ya misalnya. Bukan karena ingin sesuatu yang merupakan kepentingan-kepentingan yang bukan karena lillah. Dan subhanallah ya, memang istiqomah itu ya akan mencapai benar-benar istiqomah kalau lillah. Godaan itu kan sangat besar. Ya. Sedangkan sesuatu yang besar itu bisa menjadi ringan, berat itu bisa menjadi ringan kalau seseorang karena Allah. Ya. Ya, kita bacalah berbagai bentuk godaan ya yang ada di dalam penjelasan syariah. Ya. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi, yaitu diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala di sana memberikan berbagai macam ya, gambaran tentang godaan yang akan menimpa manusia. Ya. Yang terkait misalnya dengan kekayaan, yang terkait dengan syaitan, yang terkait dengan kekuasaan, yang terkait dengan hawa nafsu, ya, bermacam-macam godaan. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, bagaimana bisa istiqomah dalam makna yang sedemikian rupa sendiri. Sendiri. Nah, kalau orang istiqomah karena banyak teman gitu kan terbantu. Ya. Ibrahim sendiri. Ya. Tidak beriman kepadanya kecuali istrinya Lot. Ya. Sendiri. Di hadapan manusia yang sedemikian rupa. Tapi ya karena mengucapkan hasbi Allah. Jadi digantungkan istiqomah dirinya itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbi Allah. Cukup Allah sudah. Ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Semua orang nggak mau, ya. Dia mau. Ya. Karena apa? Karena dia yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalisah lillah. Ya. Jadi berat banget sebenarnya itu gitu. Ya, tapi karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi ringan. Pamrihnya itu adalah pamrih karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi pamrihnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi ya, itu juga insya Allah dalam banyak amal ya, karena pamrihnya kepada Allah ya antum bisa laksanakan ya. Tapi kalau kita itu pamrihnya kepada orang biasanya sering kecewa. Kita ekspektasinya macam-macam begini, oh ternyata begini, mengharapkan begini, oh ternyata begini ya. Sudah berusaha seperti yang dia maukan, masih saja juga tidak ridho orang tersebut, ya. Selalu akan kecewa. Satu yang tidak pernah seseorang itu kecewa adalah ketika dia yakin terhadap Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan untuknya dekat atau lambat, cepat atau lambat. Ya. Dan hatinya yakin akan hal tersebut. Ya. Maka dia tidak akan pernah kecewa ya, kalau dia pamrihnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seberat-berat apapun amalan, yang paling meringankan itu adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang hadiah yang duniawi yang besar belum tentu menjadikan sebuah amal itu ringan ya. Tetapi hadiah dari Allah, keikhlasan karena Allah bisa menjadikannya ringan ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddin. Yang kedua adalah billah musta'inan ala tahqiqiha wal qiyami biha watsabati 'alaiha billah. Ya. Kita minta tolong sama Allah, ya. Buat ikhlas itu juga ya minta tolong juga sama Allah, ya. Agar kita itu bisa beramal, ya, dengan mengharapkan ridha Allah itu juga minta tolong sama Allah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami beribadah kepadamu dan kepadamu lah kami meminta pertolongan untuk bisa ibadah kepadamu. Ya. Banyak orang punya kemampuan secara fisik. Ya. Banyak orang punya kesempatan secara waktu. Tetapi ketepatan untuk memanfaatkan fisiknya, untuk memanfaatkan waktunya dalam ketaatan kepada Allah, ternyata tidak dia dapatkan. Ya. Ista'in. Minta tolong sama Allah. Sama-sama orang punya, ya, kemampuan. Yang satu diberikan taufik, yang satu ternyata tidak mendapatkan taufik. Ya. Jadi ibadah itu adalah al-aun minallah. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim itu, ya, setelah, ya, kita, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Istiqomah. Kemudian yang ketiga, wa ala amrillah, ya, berdasarkan pada perintah Allah. Apa gunanya kalau istiqomah itu ternyata bukan istiqomah yang dikehendaki oleh Allah. Rajin beribadah, terus ibadah, tapi itu bukan yang dikehendaki sama Allah, ya. Terus apa buahnya? Bahkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Karena ada orang, Masya Allah, ya, saking kuatnya dia, ya, berpuasa, ya, akhirnya tidak pernah berbuka sama sekali. Padahal puasanya seharusnya adalah puasa Daud aja. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa gunanya? Beribadah, beristiqomah itu akhirnya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala balasannya. Nah, kalau dia melakukan sesuatu yang tidak atas perintah Allah, kan rugi jadinya, ya. Dia istiqomah itu untuk apa? Ya. Bukan ala amrillah. Bukan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya dikatakan di dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta. Baik kamu itu diperintah untuk istiqomah atau istiqomah dalam hal apa? Kan gitu, kama umirta itu, ya. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Engkau diperintah untuk istiqomah. Dan engkau diperintah istiqomah dalam hal apa? Jadi, rajin, ya, kuat, itu adalah dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena, ya, kalau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah tidak akan ngasih balasan. Bahkan Allah akan berikan kepadanya murka, ya. Maka kaidah ini penting, ya. Jadi orang sudah ikhlas, benar ikhlas, alhamdulillah, ya. Ikhlas, sudah benar-benar ikhlas, ya. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, ya. Perintah-perintah itu dilaksanakan, sholat, puasa, ya. Tetapi tidak ikhlas. Sama juga, ya. Dan untuk mendapatkan keduanya, selain berusaha, dia minta tolong. Oleh karenanya kaidah ini mengatakan lillah wa billah wa ala amrillah. Ya, harus tiga-tiganya masuk. Lillah
Wabillah wa ala amrillah. Keliru juga nanti kalau tidak billah. Dia merasa bahwa amalannya itu pasti nanti akan dibalas. Atau amalannya itu yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Enggak begitu. Ya. Nanti kita akan ketahui kaidah yang lain. Ya. Bahwa memang harus billah. Ya. Billah wa billah wa ala amrillah. Allahu ta'ala alam bisawab. Sampai pada kaidah yang ke-6 ya, dari asyru qawaidul istiqamah. Nas'alullah ta'ala taufiq, nas'aluhu an yarzuqana al-ikhlas wa an yarzuqana al-amal wa an yarzuqana al-jannah.